jaringan komunikasi, dan pembangkit listrik. Korban jiwa dilaporkan mencapai ratusan. Rumah sakit penuh, sementara pasukan pertahanan sipil terlihat kewalahan. Beberapa warga bahkan menyebut situasinya lebih kacau daripada antrean konser di Tel Aviv. Bedanya kali ini, tiketnya rudal, bukan festival. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu langsung menggelar konferensi pers darurat. Ia menyatakan bahwa negara dalam keadaan darurat nasional dan meminta dukungan dari dunia internasional. Namun respons dunia, khususnya Amerika Serikat, tidak seperti yang diharapkan. Gedung Putih hanya mengeluarkan pernyataan prihatin dan menyarankan, jangan dibalas dulu, nanti ribet. Beberapa sumber menyebut bahwa ISIS khawatir intervensi langsung akan memicu Perang Dunia III. Netanyahu yang biasanya lantang, kali ini terdengar seperti operator telepon yang baru ditinggal shift. Panik, bingung, dan sinyalnya hilang. Di media sosial, warganet internasional ramai-ramai membuat meme tentang kegagalan sistem pertahanan Israel. Bahkan, tagar "rudal lewat aja" jadi trending. Belum ada balasan resmi dari Israel terhadap Iran, tetapi militer dilaporkan sedang dalam tahap konsolidasi. Namun, dengan kerusakan yang masif dan moral pasukan yang terguncang, banyak yang bertanya-tanya, Israel siap menyerang balik, atau baru sadar mereka bukan di film Marvel. Serangan rudal Sejil dari Iran tidak hanya menyebabkan kerusakan material, tetapi juga menghancurkan stabilitas dalam negeri Israel. Laporan resmi menyebut lebih dari separuh wilayah Israel mengalami kehancuran signifikan. Dari infrastruktur militer, jaringan listrik, hingga fasilitas kesehatan, semua terdampak parah. Kondisi ini memicu gelombang kepanikan nasional. Hingga sore ini, tercatat lebih dari 400 bangunan publik rusak berat dan 120 instalasi militer lumpuh total. Salah satu markas pertahanan bahkan hilang dari radar. Bukan karena disembunyikan, tapi karena sekarang sudah jadi kawah. Kementerian Dalam Negeri menyebut situasi darurat ini sebagai tantangan terbesar sejak berdirinya negara, sementara warga menyebutnya bencana paling konyol dalam sejarah keamanan Israel. Di beberapa kota besar seperti Haifa dan Beersheba, terjadi aksi penjarahan dan bentrok antar warga yang berebut suplai makanan dan air bersih. Pasukan keamanan terlihat kelelahan dan tidak terkoordinasi. Bahkan ada satu unit polisi yang dilaporkan salah arah saat patroli dan malah menjaga pom bensin kosong selama 6 jam. Pemerintah menerbitkan kebijakan lockdown darurat, namun tanpa dukungan logistik yang memadai. Banyak warga yang justru memilih keluar rumah untuk mencari tempat aman karena tempat pengungsian penuh dan kekurangan pasokan. Seorang warga Tel Aviv berkata, "Kami disuruh diam di rumah, padahal rumah saya sekarang atapnya sudah pindah ke Lebanon." Lembaga penyiaran nasional mengalami gangguan siaran dan informasi resmi sulit diakses. Hoax serta informasi simpang siur menyebar di media sosial. Kondisi ini mendorong rakyat percaya pada pesan suara WhatsApp lebih dari pernyataan resmi Netanyahu. Sementara itu, jaringan transportasi nasional lumpuh. Bandara Ben Gurion ditutup total dan sejumlah pesawat dievakuasi ke Siprus. Kereta api berhenti beroperasi dan jalan tol utama dipenuhi kendaraan yang ditinggalkan pengemudinya. Tampaknya, satu-satunya hal yang masih berjalan lancar di Israel saat ini hanyalah kabar buruk. Di dalam tubuh militer sendiri mulai muncul suara ketidakpuasan. Beberapa mantan jenderal mengecam strategi pertahanan yang dinilai terlalu percaya diri dan terlalu banyak PowerPoint. Mereka menyatakan sudah memperingatkan risiko serangan ini sejak lama. Tapi seperti biasa, yang dibaca hanya slide pembukaan dan ditutup dengan tepuk tangan palsu. Oposisi politik memanfaatkan momen ini untuk menyerang Netanyahu. Mereka menuduh pemerintahan saat ini telah gagal total dalam menjaga keamanan nasional dan meremehkan ancaman nyata dari Iran.